Halo, selamat datang di Warta Katolik. Mari kita mengenal gereja di Timur Tengah, yaitu gereja Maronit, gereja Koptik, dan Ethiopia, yang diambil dari buku ensiklopedi gereja karangan Adolf Heiken. Maronit adalah satu-satunya gereja Ritus Timur yang selamanya bersatu sepenuhnya dengan Roma. Sebagian besar anggotanya tinggal di Libanon. Nama Maronit berasal dari Santo Maron pada tahun 423, yaitu seorang petapa Suriah. Umat ini selalu setia pada ajaran yang benar, walaupun beberapa waktu cenderung kepada monotelisme karena mengikuti Patrick Sergius dari Konstantinopel pada tahun 638. yang menyangkal kehendak manusiawi dalam Kristus. Pada abad ke-7 mereka menyusun hierarki tersendiri. Pada abad ke-13 persatuan dengan Roma tidak begitu lancar karena perang salib, tetapi dikukuhkan kembali di Konsili Firenze tahun 1445 dan sinode-sinode sesudahnya. Yohanes Eliano, Serikat Yesus, bekerja keras membina persatuan itu, dan berkat usahanya Kolose Maronit dibuka di Roma sejak tahun 1584. Mereka memakai bahasa dan ritus Syria Barat dalam liturginya. Mula-mula para uskup hidup serumah dengan Patrick, yang disebut Patrick Antiochia. Keuskupan teritorial mulai didirikan sejak 1736. Umumnya para imam diosesan beristri. Sejak 1926, gereja Maronit menjadi agama utama negara Libanon, kendati hanya mencakup kurang lebih 30% penduduknya waktu itu. Presiden Libanon selalu seorang Maronit. Sekitar 470.000 Maronit tinggal di Libanon dan hampir sama banyaknya di Amerika Serikat. Kongregasi Maronit Petapa Santo Fransiskus menyebar ke Amerika dan kongregasi suster-suster Santo Antonius bahkan didirikan di Amerika. Umat diaspora ini tunduk pada Katolik ritus Latin setempat. Gereja Koptik dan Gereja Ethiopia. Gereja Koptik dan Gereja Ethiopia menolak rumusan-rumusan Konsili Ekumenis Kalsedon pada tahun 451 karena ajaran monofisitisme. Patricknya Dioskoros dari Alexandria ditolak oleh konsili tersebut. Akan tetapi, monofisitisme ekstrim yang diajarkan Dioskoros ini sebenarnya ditolak juga oleh gereja Koptik. Perbedaan ajaran gereja Koptik dan ajaran gereja Katolik tentang Kristus hanya dalam hal perkataan-perkataan yang digunakan, bukan dalam hal apa yang diimani. Sebenarnya pandangan gereja ini sangat jelas dalam doa-doa liturginya yang berasal dari Santo Cyrillus, Patrick Alexandria. Liturgi menggunakan bahasa Mesir kuno yang kini semakin terdesak oleh bahasa Arab. Umat Kristen Koptik mula-mula berpihak pada tentara Arab pada tahun 642 karena sangat membenci Kaisar Yunani dari Konstantinopel. Akan tetapi kemudian hari beban pajak dan kekejaman Sultan Mamluk dari Turki berat sekali sehingga umat semakin menyusut dan kini tinggal 7 juta pengaruhnya di Mesir dan di Ethiopia. Kepala gereja Koptik adalah Patrick dari Alexandria yang tinggal di Kairo dan secara resmi disebut Paus dari Alexandria. Demikianlah pengenalan kita akan gereja Maronit dan gereja Koptik Mesir dan Ethiopia.